Hashim ada Hashim? Oh, aneh. Tekan di Faidan gitu. Ini enggak ada ya? Siapa? Cari keren. Ditulis juga nih, tulis aku nggo iki ya. Tinggal mana? Oh, ditulis. Tak usah. Oke. Nggo anon. Ya anu to, gandengan to Mustafa. Allah salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idzan hada syartul farah bi ni'matillah. Ini adalah syaratnya gembira dengan nikmat Allah. Maksudnya gembira dengan nikmat Allah itu bukan termasuk syukur, kecuali kalau gembira dengan nikmat Allah itu dari segi menunjukkan bahwa itu Allah sayang pada kamu, sehingga gembiranya dengan Allah bukan ke nikmat sebetulnya. Terus kemudian yang kedua, syarat yang kedua, yang itu derajat yang ketiga itu gembira dengan nikmat itu dari segi nikmat itu akan kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Tapi kalau gembira dengan nikmat dari segi nikmat itu sendiri, itu namanya kamu tuh gembira dengan perkara yang sesuai dengan kemauan kamu. Itu bukan syukur, belum masuk bab syukur. Bab syukur itu kalau gembira dengan nikmat itu dari segi menunjukkan Allah tuh sayang sama saya. Dan dari segi nikmat itu adalah peralatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita ini mendekat kepada Allah. Kalau tidak ada dua syarat ini belum masuk bab syukur. Hanya bab cocok saja. Kita mendapatkan sesuatu yang cocok dengan mau kita. Masya Allah. Dan ini gembira dengan nikmat, dengan gembira dengan mun'im itu kira-kira dahsyat mana kira-kira? Nah, jadi orang itu kalau gembiranya dengan nikmat itu tidak akan bisa bertahan lama. Pokoknya kamu tuh dikasih sate, pertama gembira, tapi nanti lama-lama 3 hari 4 hari belenger terus nggak gembira lagi, karena kamu gembiranya dengan nikmat. Tapi kalau gembira kamu dengan mun'im, itu dikasih tewel, dikasih sate, dikasih apa-apa, seneng terus. Karena semua nikmat itu menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan kamu, menyayangi kamu. Nah ini rasa syukur yang demikian ini saja, ini rasanya itu sendiri sudah merupakan satu kenikmatan lagi sudah. Maka kenikmatannya orang khawas itu kenikmatannya itu dengan syukur. Syukur itu nikmat, ada kelezatannya, itu maksud saya. Di syukur itu ada kelezatannya yang luar biasa. Sekarang itu kalau kamu itu punya perasaan disayangi oleh orang yang hebat, seneng nggak kamu? Gembira. Kalau anak muda disayangi oleh orang yang sangat apa gitu, yang paling sangat kamu senangi lah, yang penting itu. Kira gembira nggak kamu? Gembira, bisa nggak makan pun dia gembira aja.
Kamu kok senyum terus, ada apa? Enggak ada apa-apa. Kamu kelihatannya kok dapat wesel ya? Enggak. Enggak ada apa? Enggak ada apa-apa. Nah ini sudah bahaya, ini sudah begini ini. Karena gembiranya itu bukan dengan nikmat, tapi dengan mun'im. Ini kita bayangkan dengan makhluk, bagaimana dengan Khalik. Maka wali-wali Allah itu orang yang paling nikmat hatinya, walaupun secara zahir itu mungkin menderita, nggak punya makanan, nggak punya minuman, tapi secara batin nggak, di dunia ini nggak ada orang lebih nikmat dari wali-wali Allah itu. Tapi memang rasa nikmat itu sendiri, rasa senang itu bertahap-tahap, bertingkat-tingkat ya. Menurut orangnya, ya kan? Kalau anak kecil gembiranya apa? Kasih mainan, kasih dot susu, seneng, gembira. Tapi kalau sudah umur 15 tahun dikasih mainan kurang senang. Dia ingin sepeda, ingin baju yang bagus, sudah mulai mejeng dia ya. Dikasih mainan bedil-bedilan nggak begitu seneng, apalagi umur 25. Nah, dikasih mainan nggak seneng, maunya teman bermain. Bukan mainan. Wah ini gawat ini sudah. Ini saya ini bukan anak muda, sudah tua, sudah nggak ada itu, sudah kelewat. Tapi saya itu bisa membaca hati kamu ini loh. Nggak mau disalahkan ya. Tapi jangan ini terus berarti ngajari kamu yang nggak ngerti jadi ngerti, jangan begitu ya. Ini cuman biar kamu tuh paham derajat seseorang. Nah ini nanti kalau orang itu derajatnya lebih tinggi lagi, kesenangannya itu bukan dalam mainan, bukan dalam makanan, bukan dalam minuman. Orang dunia loh ini. Tapi senangannya itu beli mobil Mercedes, rumah yang bagus. Orang-orang kaya itu kan kesenangannya begitu. Dia makanan sudah nggak begitu senang lagi. Tapi senangannya dalam barang-barang. Kalau dia ini seorang pejabat, presiden, itu rumah-rumah bagus sudah tidak begitu tertarik. Kenikmatannya lain kalau dia punya jabatan, punya kekuasaan. Iya enggak? Beda-beda tuh. Jadi kalau presiden kamu kasih duit, enggak gembira dia. Tapi kalau kamu kasih tahu, ini tahun depan kamu diangkat lagi, baru dia gembira. Gembiranya lain tuh berarti. Gembiranya orang kaya dengan gembiranya seorang raja, seorang presiden lain. Gembiranya ahlullah lain lagi. Dikasih kerajaan nggak gembira, kasih makanan nggak gembira. Gembiranya dengan Allah. Jadi orang itu kegembiraannya itu menurut level, menurut tingkatan. Tambah tinggi gembiranya orang itu, derajatnya tambah tinggi pula kegembiraannya itu. Makanya kalau orang itu gembiranya dalam makan, minum, itu orang-orang sama aja dengan kambing itu. Makan, minum, kawin, itu kambing. Jadi kalau gembiranya dalam amal, dalam ilmu, ini sudah level orang berakal. Kalau kegembiranya menghadap pada Allah, nah ini tingkatan wali ini. Oh ya kawan. Nah itu kita nilai diri kita masing-masing. Kita ini bagaimana gembiranya? Kalau begitu nggak usah ngaji aja Pak. Kalau gitu saya mau pikir aja biar jadi wali. Oh keliru kamu. Kamu ngaji dan gembiralah dengan Allah dalam ngaji itu. Karena ilmu yang kamu pelajari itu ilmu dari Allah.
begitu. Jadi jangan dipertentangkan, nanti nggak mau ngaji, lama-lama kita wiridan aja jadi dukun. Itu keliru. Apa yang dibuat Nabi itulah jadikan alat untuk gembira dengan Allah. Fa'ilam takun ibilun fami'za. Kalau nggak ada onta ya kambing-kambing sih nggak apa-apa. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Fa'ilam takun ibilun fami'za. Ini pepatah bahasa Arab. Fa'ilam yukan ada fadrasatanya. Kalau tidak ada derajat yang ini, ya minimal derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, yang ini maksudnya yang ketiga, yaitu gembira dari segi itu alat untuk nikmat, itu alat untuk mendekat pada Allah. Kalau nggak bisa begitu ya minimal yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa Allah sayang sama kita. Amal ula faridun an kulli hisab. Adapun yang pertama maka keluar dari semua hisab, dari semua hitungan. Yang pertama itu gembira dengan nikmat, bukan dengan mun'im. Fakam min farqin baina man yuridul malika lil faras wa man yuridul farasa lil malik. Maka berapakah bedanya antara orang yang menghendaki raja untuk mencari kuda dengan orang yang menghendaki kuda untuk mencari raja? Jadi ada orang mencari raja untuk minta kuda, dengan orang yang cari kuda untuk menghadap pada raja. Beda apa enggak kira-kira? Bedanya dilihat dari segi akhirnya. Ini akhirnya kuda, ini akhirnya raja. Beda enggak kira-kira? Maka di sini kamu harus hati-hati ini. Kadang-kadang ini gara-gara dakwah, orang dunia itu loh mengorbankan dunianya untuk mencari agama. Akhirnya didapat agama, orang tidak mencari agama. Tapi kalau tidak hati-hati, kita ini jadi sebaliknya. Sudah ahli agama untuk mencari dunia. Nah, akhirnya dapat dunia, agamanya hilang. Maka ini agama untuk mencari Allah, jangan untuk mencari dunia. Nanti kalau kita ini agama untuk mencari dunia, jadinya lebih rendah daripada orang dunia. Karena orang dunia mulai mencari agama sekarang. Ya, sekarang ayah kamu, ibu kamu kerja di rumah, petani, pedagang. Untuk apa? Nanti kalau dapat uang untuk menjadi anak saya ngapalkan Quran di Temboro, bagus nggak? Lah kamu yang ngapalkan Quran itu, saya ngapal Quran biar dapat uang dari ayah dan ibu saya. Coba kamu pikirkan ini. Apa nggak kualik ini? Yang di rumah cari agama, yang di pondok cari dunia. Naudzubillah ini. Ya kamu jangan mau kalah dengan itu. Kelihatannya di masjid kalah dengan tukang macul di sisi Allah. Kamu ngaji itu niatnya mencari Allah pertama. Kemudian yang kedua kali, ayah saya, ibu saya itu biar dapat pahala. Ya, biaya saya biar dapat pahala. Dia pikir kita gitu. Jangan kamu ngaji supaya dapat kiriman uang. Itu nanti bahaya kamu. Pikir kamu tuh supaya ibu saya nanti di depan surga, ayah saya bisa dapat pahala karena membiayai orang amal agama. Begitu pikiran kamu. Adapun risi saya sudah ditulis sebelum saya lahir, sebelum ayah saya, ibu saya lahir juga sudah ditulis. Jangan kamu risau mengenai risi kamu. Kalau tidak, maka nanti bisa terbalik seperti itu. Berbes, paham?
Ayahnya ibunya kerja untuk mencari agama, anaknya belajar agama untuk mencari dunia. Ditulis itu, jangan sampai lupa. Ini kalau kita terjerumus dalam perkara ini, akhirnya kita ini jadi imannya itu lemah gitu. Setelah keluar setahun pulang, ya dah. Setahun pulang, kamu hidupkan dakwah enggak? Enggak. Kenapa? Oleh orang tua saya enggak boleh kok. Oh. Karena dulunya ngajinya begitu itu. Ada yang lebih lucu lagi. Kamu mau saya kasih cerita? Cerita yang betul ajaib ini. Ini ada santri daurah. Ini orang-orang halakoh seneng karena baca Qur'annya bagus, ngimami. Maka orang halakoh itu kumpulkan uang supaya dia keluar setahun. Kumpullah uang 15 juta, tapi tidak keluar setahun, malah untuk kawin. Masya Allah. Kemarin ke Jakarta saya datangi dia, tapi saya nggak ngomong apa-apa, khawatir dia ini sedih nanti. Kamu sekarang ngajar sudah keluar setahun? Belum. Jadi saya ngerti itu uangnya orang halakoh untuk kawin itu, nggak tahu tuh hukumnya gimana itu. Tanya Mbah Husain gimana itu. Akadnya untuk keluar setahun, kalau untuk mas kawin itu bagaimana itu? Ya, kamu sekarang apa? Saya ngaji sekarang, ngajar. Ngajar apa? Ngajar Sahih Muslim. Oh, hebat betul kamu mas. Kayaknya kamu ngajar siapa? Di masjid. Jadi kalau setiap minggu itu dia itu di masjid ngajar Sahih Muslim. Banyak itu muridnya itu dia. Wala hadisana qala Rasulullah Sahih Muslim. Yang diajar itu belum bisa baca Quran tapi ngajar Sahih Muslim dia. Kamu jangan begitu ya. Itu namanya orang-orang dunia mencari agama, orang agama mencari dunia. Semoga Allah selamatkan kita. Wa kam min farqin baina man yuridullah liyun'ima alaihi wa baina man yuridu ni'amallah liyasila biha ilaihi. Berapakah bedanya antara orang yang menghendaki Allah untuk supaya Allah memberi nikmat kepadanya dan antara orang yang menghendaki nikmat-nikmat Allah supaya dia sampai dengan nikmat itu kepada Allah. Maka ini saya itu heran dengan Syekh Muhammad Ilyas, itu betul-betul heran betul-betul. Syekh Ilyas itu orang dunia dijadikan dia mencari agama. Maka ini yang jadi sangat tinggi sekali derajatnya itu. Ya kadang-kadang kalau santri itu enggak, Pak Kiai, saya minta amalan supaya toko saya laris. Nah, jalbur rizki itu Pak Kiai, minta ijazahnya saya. Nah, ini kan namanya ini kan jadi jauh nih. Ya itu boleh-boleh saja. Memang yang bisa beri rizki itu hanya Allah lah. Saya minta doa supaya dikasih rizki banyak oleh Allah kan ya boleh saja, boleh. Tapi derajat kamu kalah dengan orang dakwah jadinya. Orang dakwah pikirannya itu hartanya mau dikorbankan untuk dakwah. Nah kalau kamu itu buat amalan untuk supaya dapat harta, ini kan jadinya derajatnya kamu derajat kedua, mereka derajat ketiga jadinya. Apa ya kan? Nah kita ini jangan ngalah urusan agama nih. Al-ithar fil ibadati makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh dalam kaidah usul fikih, kaidah fikih itu. Usahakan kita ini derajat yang ketiga. Nah saya ini nggak punya dunia. Ya dunia kamu yang ngaji ini. Jadikan ngaji ini untuk mencari Allah. Sudah. Jadi nggak boleh apa itu minta dunia kepada Allah itu nggak boleh. Boleh. Kalau mau nggak boleh, nggak ada ajaran Rabbi fili warhamni fani majburni warzuqni. Boleh.
Tapi yang tertinggi itu surat Fatihah. Mintanya ihdinas siratal mustaqim. Itu yang minta dunia itu derajat kedua. Kalau minta agama itu derajat ketiga. Tapi dua-duanya boleh. Yang lebih baik lagi ya kedua-duanya minta. Karena kalau kita nggak dikasih dunia oleh Allah susah juga kita nih. Makanya ya Rabbi fili warhamni wa'fa'il jurni ya dibaca, ihdinas siratal mustaqim ya dibaca. Tapi yang diutamakan ihdinas siratal mustaqim itu. Kalau barzukni itu nggak kamu baca nggak batal sholatnya. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim kamu tinggalkan batal sholatnya. Paham ya? Kamu renungi lah nih. Jadi minta itu minta agama, minta hidayah supaya dekat pada Allah. Minta dunia itu boleh, tapi yang paling baik minta agama. Maka minta dunia itu sunnah, kalau minta agama itu wajib. Kalau minta supaya hafal minhaj itu wajib atau sunnah? Coba bisa yang sudah Zaid minta supaya hafal minhaj itu sunnah apa wajib? Coba menurut fikih kamu gimana? Wajib. Kenapa? Oh, kamu pasti hafal minhaj nggak ngerti hukumnya gimana, nanti khawatir lupa lagi itu Zaid kamu. Itu wajib itu. Kenapa wajib? Karena saya suruh, gitu aja. Ya. Karena ati Allah ati Rasul walil amri minkum. Kalau saya sudah bilang wajib, jadi wajib. Nah, ini apa ini Rasul kamu itu? Bukan Rasul ini. Ini mujtahid mutolak. Ya. Demi kemaslahatan agama sudah dimusyawarahkan, diputuskan suruh ngapalkan minhaj, ngapalkan. Yang mampu loh ini, yang wajib yang mampu aja, yang tidak mampu tasrifan aja peletot-peletot suruh ngapalkan minhaj, nanti tambah tasrifan yang gak apal, minhaj gak apal sisa, tambah repot. Yang mampu itu harus ngapalin. Kamu tahu ini tahun depan ini habis Idul Adha ini takhusus qiraah mau saya hapus. Tahu nggak? Saya hapus. Tidak munasib takhusus qiraah itu. Sekarang qiraah itu dimasukkan dalam qismu tahfidz. Semua yang kubro langsung qiraah walaupun baru kelas 1. Jadi tidak ada takhusus qiraah. Jadi nanti itu anak-anak Malaysia yang kelas 1 itu sudah kubro langsung belajar qiraah sab'ah dia. Jadi dihapus bukan mau dihilangkan qiraah itu, malah mau ditingkatkan. Tapi kalau ini takhusus qiraah kan jadinya kan hanya yang selesai daurah, enggak. Kelas 3 ada yang ikut qiraah, kelas 2 wah siapa yang sudah kubro ikut qiraah sab'ah minimal, nggak usah asyarah, sab'ah aja. Gimana? Wajib apa enggak itu? Bagi yang mampu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini saya batasi kalau saya ngomong itu karena khawatir nanti kamu sedih. Lah ini saya sudah mau ini gimana ini? Al-Susalit al-amal bimujibil farah. Al-hasil min marifatul mun'im. Dasar yang ketiga supaya wujud namanya syukur itu adalah mengerjakan dengan perkara yang diwajibkan oleh kegembiraan, yang dituntut oleh gembiraan.
Mujab aja juga bagus. Bimujabil farah, perkara yang diwajibkan oleh kegembiraan. Jadi kegembiraan itu menuntut kita untuk amal. Maka tuntutan farah itulah namanya mujabul farah. Alhasil memperat mun'im, yang farah tadi terjadi karena mengenal mun'im. Jadi setelah mengenal mun'im, maka terjadi gembira dengan mun'im. Nah, gembira itu menuntut suatu kerja. Itu namanya mujabul farah. Kamu ada tamu, orang yang kamu hormati, maka tamu begitu masuk rumah kamu senang, gembira. Maka gembira itu menjadikan kamu terus keluar kopi, keluar teh, keluar kue gitu. Ya enggak? Ini namanya mujabul farah. Wa hadzal amal yata'allaqu bil qalbi wa bil lisan bil jawarih. Amalan ini berkaitan dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Amma bil qalbi faqasdul khair wa idmaru likafatil khalq. Adapun dengan hati, maka menghendaki kebaikan dan menyimpan kebaikan untuk seluruh makhluk. Ini termasuk bagian dari syukur. Jadi orang itu kalau syukur, betul-betul syukur, gembira dengan Allah, hanya ingin berbuat kebaikan kepada seluruh makhluk Allah. Jadi orang itu kalau syukur nggak ingin keburukan kepada siapa saja, nggak ingin. Ingin semua makhluk ini ingin berbuat baik kepada semua makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada aku, telah menggembirakan aku. Saya tidak bisa berbuat baik kepada Allah, tapi saya akan berbuat baik pada seluruh makhluk Allah. Karena mereka ini makhluk Allah dan Allah sudah menyenangkan saya, ya saya akan berbuat baik pada seluruh makhluk Allah. Wa amal lisan fa idzaru syukrillah bil tahmidat addalah alaihi. Adapun dengan lisan, maka itu menampakkan syukur kepada Allah dengan pujian-pujian yang menunjukkan atas syukur. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa amal jawarih fasti'malu ni'amillah fi ta'atih. Adapun dengan anggota tubuh, maka menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam taat kepada Allah, wa tawaqqi min isti'anah bi ala maqsadihi, dan menjaga diri dari menggunakan isti'anah, menggunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Hatta ana syukru ainain antastura kull aibin tarahu li muslim, sehingga syukurnya dua mata adalah engkau menutupi setiap aib yang kau lihat dari seorang muslim. Ini syukurnya mata. Syukurnya mata diantaranya adalah menutupi semua aib yang kamu lihat dari seorang muslim. Tapi di sini ini ada tafakut, ada tajassus. Dokter itu, ada orang masuk diperiksa, oh ini ada penyakitnya, terus diobati. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Nah, bagus. Dia mencari keburukan orang, tapi untuk mengobati, maka ini bagus. Untuk membantu orang tadi. Lain dengan orang mencari keburukan orang untuk berbuat jahat pada orang tadi. Dia kok punya uang kelihatannya itu. Oh iya, mau saya curi dia uangnya. Dia kok punya kelemahan begini, nanti akan saya permalukan dia. Jadi mencari keburukan orang untuk berbuat jahat, ini namanya tajassus. Tapi mencari keburukan orang untuk membantu, itu namanya tafakut.
Kowe ndek dhuwit Kakang? Gak duwe. Oh ya, tak wae. Nah, iki tafakkur di sini. Kowe ndek dhuwit gak, Kang? Gak duwe, pantes kowe. Ketoke penyanyi melarat to iki. Jenenge arep tapek mantu ketok melarat gak sedo. Nah, kuwi jenenge mencari keburukan orang untuk berbuat jahat namanya. Maka menutupi aib seorang muslim itu adalah bagian dari syukur, mensyukuri mata. Ya, kalau ada santri ngantuk itu gimana? Ini mata saya melihat ada santri ngantuk itu. Itu syukur mata saya itu dibangunkan apa enggak? Hah? Kita tutupi. Pokoknya dia ngantuk, pura-pura nggak tahu aja, kita tutupi. Oh, dia tidak ngantuk, dia sedang berpikir serius. Tapi kalau saya ini melihat itu mau saya bangunkan biar ngaji, ya ini bagus ini. Ini namanya tafakut ini. Tapi kalau untuk saya permalukan, oh kamu dasar ngantuan makanannya haram paling. Nah itu nggak bagus itu ya. Jangan mempermalukan orang Islam. Karena biasanya orang ngantuan itu makan syubhat atau matanya maksiat, makanya ngantuan ngaji itu. Ini bukan dia, kalau dia tidak, ya. Dia ini ngantuk karena banyak tahajud. Nah begitu, supaya kita tidak terjerumus di dalam membongkar keburukan orang Islam. Para wali-wali Allah itu hatinya sedih-sedih. Maka kalau dia ini melihat orang kok ada bekas-bekas maksiat di mukanya itu, maka malah dia ikram, dia Masya Allah, Alhamdulillah, ya rajul mubarak. Nah, dia malah, makanya kalau kamu diikram sama wali-wali Allah itu hati-hati. Kadang-kadang mungkin melihat di kening kamu itu ada maksiatnya, ya. Tapi dia tidak ingin membongkar, maka malah kamu harus diikram, ya. Padahal itu jane itu saking melas deh. Hujan bocah iki Masya Allah iki. Innalillahi. Wa syukrul udhainin an tastura kula aibin tasma'u fi. Mensyukuri kedua mata yaitu engkau menutupi setiap aib yang kamu dengar di dalam mata, di dalam telinga. Fayadkhulu hadza min jumlat syukri ni'amillahi ta'ala biyadil Allah, maka ini masuk di dalam golongan syukur nikmat Allah dengan anggota-anggota tubuh ini. Wa syukru bil lisan li idhari ridha 'anillah wa ma'murun bihi. Syukur dengan lisan atau untuk menampakkan ridha kepada Allah, menganillah itu kepada Allah, dan menampakkan ridha kepada Allah adalah diperintahkan. Qala rajulin kaifa asbahta? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam rajulin kaifa asbahta? Qala bi khair. Fa'ada sallallahu alaihi wasallam su'al hatta qala fi tsalitha bi khairin ahmadullah wa ashkuru. Faqala hadha alladhi aradtu minka. Ini Nabi ketemu orang, beliau bertanya kaifa asbahta? Maka dia jawab bi khair. Tanya lagi kaifa asbahta? Bi khair. Tanya ketiga, kaifa asbata? Bi khair, ahmadullah wa ashkuru. Nah, ini yang saya maksud. Biar kamu itu menampakkan syukur kepada Allah, itu yang saya maksud. Jadi menampakkan syukur kepada Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Ini bagian perkara yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, at-tahaddus bin ni'mah syukrun. Dalam Quran, wa idza faragta wa idza wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa kana salaf yatasaalun wa niyatum istikhraju syukri lillahi ta'ala liyakuna asy-syakiru muti'an wal mustantiqu lahu bi muti'an. Dan adalah orang-orang salaf, mereka saling bertanya antara mereka, sedangkan niat mereka adalah untuk mengeluarkan syukur kepada Allah.
menampakkan, jangan mengeluarkannya, menampakkan syukur kepada Allah, supaya yang syukur itu taat kepada Allah, dan orang yang usaha untuk mengucapkan syukur kepadanya ini juga taat kepada Allah. Mustantik maksudnya orang yang bertanya, bagaimana keadaan kamu, itu mustantiknya. Wa makana kusuma riya ya hari syauk, bukanlah maunya mereka itu adalah pamer dengan menampakkan kerinduan. Bagaimana keadaan kamu? Masya Allah, kalau sudah lama kamu gak ketemu, saya sudah rindu sama kamu. Padahal dia nggak rindu sebetulnya, sudah lupa kok, namanya juga sudah lupa. Tapi cuman basa-basi. Ini orang sekarang. Kalau orang dulu itu mengatakan, bertanya bagaimana keadaan kamu, bagaimana kesehatan kamu, maksudnya supaya keluar kata-kata syukur dari mulut yang ditanya itu, sehingga mustantiknya yang bertanya itu juga dapat pahala juga. Ngabung ya kan? Ini tinggal niatnya. Jadi orang itu amalan tuh kadang-kadang bisa berbeda tuh karena niatnya sama-sama baik, maka jadinya baik semua. Maka kita jangan mudah menuduh orang. Ada orang itu pakaiannya sederhana, bertambal-tambal. Sahabat pun juga pernah berbuat begitu, terutama Sayyidina Umar yang paling terkenal. Niatnya apa? Niatnya tawadhu lillah, menampakkan kehinaannya, kelemahannya di depan Allah, maka dia dapat pahala. Ada orang berpakaian serba bagus, yang mahal-mahal. Kenapa? Karena ingin menampakkan syukurnya kepada Allah. Ada orang itu datang kepada Nabi, pakaiannya itu tambal-tambal. Ditanya oleh Nabi, kamu punya harta enggak? Punya. Apa? Ya apa aja punya ya Rasulullah. Unta punya, kambing punya. Maka Nabi mengatakan, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdih. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdih. Allah itu menyukai melihat bekas-bekas nikmatnya dalam tubuh hambanya. Kamu ganti pakaian yang bagus itu. Di berpakaian yang bagus dengan niat menampakkan syukur kepada Allah, jadi dapat pahala. Berpakaian yang sederhana, yang buruk dengan niat untuk tawadhu kepada Allah, jadi dapat pahala. Maka Nabi itu juga punya pakaian yang bagus yang beliau beli dengan 27 unta. Pakaian itu udah satu unta itu mamanya 10 juta, berarti berapa itu? 210 juta. Itu pakaian apa itu? Karena untuk menemui tamu-tamu beliau dari mana-mana. Jadi kadang-kadang juga beliau pakai pakaian yang sangat sederhana, kemudian dikerjakan. Makanya kalau mungkin ada orang soleh punya mobil baru Mercedes, ya, jangan wah ini orang tidak ada zuhud ya hubud dunia ini, jangan bilang itu. Ya. Ini orang mau menampakkan syukurnya kepada Allah, wah ini orang baik ini. Ada yang beli mobil jelek kayak Pak Nur Hamsi itu, akrek bosok lagi, bosok lagi. Wah ini menampakkan tawadhunya kepada Allah, atau tidak punya duit memang. Ya ini orang baik ini gitu. Jadi kita ini biasa husnudzon kepada orang-orang Islam. Hubud dunya ini kan kadang-kadang gitu. Orang sudah terlalu sufi, setiap ada orang kaya dikatakan hubud dunya, sebetulnya karena dia ini iri. Dia nggak punya duit, ada orang punya duit iri. Terus dicaci, orang hubud dunya. Begitu juga orang-orang yang kaya melihat orang yang sederhana, itu pura-pura supaya dikatakan orang soleh, dosa juga dia itu. Jadi jelek semua, seluruh dunia jelek semua. Karena memang sudah hatinya jelek, mesti menilai orang itu jelek.
Ada orang yang punya istri 2, 3, 4. Gimana kamu memandang? Wah, ini orang sakti ini, ya kan? Ini betul-betul orang soleh ini, ya, menyelamatkan banyak orang. Ada orang yang punya istri 1, oh ini orang baik juga ini, karena sibuk dengan dakwah ini, nggak sempat mau kawin lagi. Ada yang tidak kawin sama sekali kayak Imam Nawawi, oh ini ngapalkan minhaj ini, sehingga tidak perlu kawin. Jadi baik semua jadinya itu. Tapi kalau kita lihat buruknya, jadi buruk semua. Nah, ini Nasrani ini nggak mau kawin ini. Itu loh sana tuh di gereja-gereja itu pendeta-pendeta nggak kawin, kayak kamu. Yang kawin banyak lah, ini orang sibuk dengan nafsunya saja, buruk lagi. Yang satu emang nggak laku nih, mas satu aja. Jadi semua orang jadi buruk. Karena memang kacamatanya sudah kacamata buruk, ngelihat orang ini buruk semua. Nah kita ini biasa ngelihat orang itu baik aja. Tandanya orang baik itu bisa melihat baiknya orang. Ya iki sing penting iki wis. Sering ke tasawuf yang ini iki. Gak sado-do ngene maca iki agak kira katam. Iki tak ringkes ae. Pokoke nek wong apik iki ndelok apa-apa ki apik. Nek wong elek ndelok apa-apa elek. Mergo jane sing elek motone kuwi gitu. Misalnya saya Hajar itu, Hajar pikir, wong irunge neng tembeleke saya Hajar. Yo neng didir, ambune gak enak kabeh. Orang ngerti nek irunge sing rusak, neng tembeleke jadi Hajar. Orang hidungnya ada kotoran ayam, maka semua orang jadi bau semua. Padahal kotoran itu ada di hidungnya sendiri. Ini katanya Kiai Hajar, saya mesti ingat. Itu aneh itu. Nasihat-nasihat Kiai saya itu sudah 40 tahun yang lalu mesti ingat aja. Ngajinya itu nggak ingat, tapi kalau nasihatnya itu ingat. Mana itu soal? Dah, habis waktunya. Maka Nabi itu juga kita lihat kita berbeda-beda. Ada Nabi kaya, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim. Ada Nabi miskin, kayak Nabi siapa itu? Nabi Isa. Ada Nabi sehat, jagoan, pendekar, Nabi Dawud. Ada Nabi sakit-sakitan, Nabi Ayub. Padahal mereka itu semua orang pilihan Allah semua. Kalau Nabi kita itu komplit, pernah sehat, pernah sakit, pernah kaya, pernah miskin, pernah jadi raja, pernah jadi rakyat. Pokoknya semua derajatnya para Nabi semua ada dalam kehidupannya yang mulia. Sayyidul awalin wal akhirin, Sayyidina Muhammad SAW. Maka dia ini contoh untuk semua. Untuk orang kaya, yo Nabi itu pernah kaya juga. Sodako nyembelih unta 100 unta biasa. Tapi pernah nggak makan 3 hari juga. Dilempari batu juga pernah, mimpin pasukan juga pernah. Jadi semua derajat-derajat kebaikan itu, baik yang di bawah, di atas, di tengah, semua Nabi itu punya semua. Maka Sayyidul Awalin, Sayyidul Anbiya. Di antara maknanya Sayyidul Anbiya itu semua derajat para Nabi, semua kehidupan para Nabi itu kalau kamu lihat ada semua di dalam kehidupan Nabi kita ini. Komplit. Mana itu soal? Bahwa qala alaihim di mana? Bahwa qala alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Ma lakum la tantiqun. Khatamallahu ala quluhim wa ala absarihim isyabatu wa lahum
adzabun alim. Sumun bukmun uyun fahum bukan la yarji'un, yarji'un. Ini bukan rubah-rubah ayat Quran, bukan, ini cuman istilahnya itu i'tibar, bukan menafsirkan, bukan. I'tibar supaya orang itu berpikir gitu maksudnya. Bukan menyelewengkan tafsiran Quran, bukan. Tapi jangan kamu tiru nih ya. Saya bilang tadi, bahwa melayang tikun, malakulan tikun, sumun bukun, dan itu jangan kamu tiru dan jangan kamu ucapkan. Ini saya khawatir ada orang salah paham, sehingga kita jadi salah dan saya sebabnya. Kamu jangan tirukan, ya. Kamu ingat itu. Anallah.